Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-13 dari latihan soal persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada yang mau join di program membership dari bimbingan belajar Ar-Rayhan dengan 3 tingkatan level yang berbeda dan benefit yang berbeda pula, silahkan bergabung bersama kami dan raih juara KSM tahun ini. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 38. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 4 siswa A, B, C, dan D masing-masing menabungkan sisa uang jajannya. Setelah setahun menabung, tabungan A Rp300.000 lebih sedikit daripada tabungan B, dan tabungan C Rp200.000 lebih banyak daripada tabungan D. Jika tabungan D adalah Rp500.000 dan gabungan tabungan C dan D adalah 2 kali tabungan A, maka besar tabungan B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menuliskan kalimat matematika dari apa saja informasi penting dari soal ini. Kita mulai, perhatikan dari kalimat yang pertama ini. Setelah setahun menabung, tabungan A Rp300.000 lebih sedikit daripada tabungan B. Nah, berarti kita bisa tuliskan kalimat matematikanya menjadi A sama dengan B dikurang Rp300.000. Jadi ini adalah kalimat atau persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya di kalimat berikutnya tabungan C Rp200.000 lebih banyak daripada tabungan D. Maka bisa kita tuliskan menjadi sebagai berikut. C sama dengan D ditambah dengan 200.000. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya dikatakan di sini jika tabungan D adalah Rp500.000, maka kita tuliskan dulu nilai D itu sama dengan Rp500.000. Nah, di kalimat berikutnya dikatakan gabungan tabungan C dan D adalah 2 kali tabungan A. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi C tambah D itu sama dengan 2 kali A. Jadi ini adalah persamaan 3. Nah, berdasarkan informasi yang kita miliki ini, coba kita olah dulu. Dengan cara kita substitusikan nilai D ke persamaan 2. Jadi kita masukkan. Jadi di sini kita dapat C sama dengan Rp500.000 yang merupakan tabungan D ditambah dengan Rp200.000. Sehingga kita peroleh nilai C itu adalah Rp700.000. Selanjutnya, berdasarkan nilai C yang sudah kita ketahui, coba substitusikan ke dalam persamaan 3. Berarti kita peroleh Rp700.000 ditambah dengan nilai D adalah Rp500.000 itu sama dengan 2 kali A. Berarti kita jumlahkan dulu yang di ruas kiri. Kita peroleh 1.200.000. Ini sama dengan 2 kali lipat tabungan A. Berarti untuk mendapatkan tabungan A, kita bagi saja 1.200.000 ini dengan nilainya 2. Kita peroleh hasilnya adalah Rp600.000. Nah, sehingga ketika kita mau mencari nilai B, kita tinggal mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan 1. Jadi kita tuliskan ulang persamaan 1. A sama dengan B dikurang Rp300.000. Berarti di sini Rp600.000 sama dengan B dikurang Rp300.000. Nah, kemudian negatif 300-nya kita pindahkan menjadi positif. Berarti di sini kita dapat Rp600.000 ditambah dengan Rp300.000 dari ruas kanan itu sama dengan nilai tabungan B. Berarti kita peroleh nilai tabungan B adalah Rp900.000. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu Rp900.000. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 39. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suku ke-6 dan suku ke-41 suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 50 dan 155. Jika suku tengahnya 182, maka banyaknya suku deret tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Pertama, yang diketahui adalah U6 itu sama dengan 50. Kemudian U41 itu adalah 155. Jadi ada 2 suku ini yang diketahui di soal ini. Kita lanjut, untuk mendapatkan beda dari deret aritmatika ini, maka caranya itu sangat mudah. Jadi perhatikan, ketika kita memiliki 2 suku, suku ke-6 dan suku ke-41, cara untuk menentukan bedanya adalah seperti ini. B sama dengan suku ke-41 dikurangi suku ke-6 kemudian dibagi dengan 41 kurang 6 sehingga kita peroleh di sini nilainya 155 dikurang 50 dibagi dengan 41 kurang 6 itu adalah 35. Kemudian ini dikurangkan dulu deh, 105 dibagi dengan 35 itu hasilnya adalah 3. Sehingga kita peroleh nilai bedanya itu adalah sebesar positif 3. Kemudian
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita substitusi B-nya itu ke dalam U6. Jadi kita masukkan U6 sama dengan A ditambah 5B kan? Dari mana? Dari rumus UN. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Jadi ketika N-nya 6 berarti 6 kurang 1 berarti 5. Berarti nanti 5B gitu. Kemudian kita masukkan nilai B-nya. Berarti kita peroleh A ditambah 5 dikali 3. Kita peroleh A ditambah 15. Ini nilainya sama dengan 50. Berarti kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 50 dikurang 15. Kita peroleh nilai A atau suku pertamanya adalah 35. Nah, setelah kita mendapatkan nilai suku pertama atau nilai A-nya sama dengan 35, coba kita masukkan ke dalam rumus dari suku tengah. Nah, jadi rumus suku tengah itu adalah 2 dikali UT. UT adalah suku tengah, itu sama dengan A atau suku pertama ditambah dengan UN. UN adalah nilai suku paling ujung di sebelah kanan. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang kita ketahui. Di sini nilai A-nya itu sudah kita ketahui nilainya adalah 35. Kita taruh. Kemudian rumus suku ke N kita masukkan ke sini. Berarti di sini A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, selanjutnya kita substitusikan semua nilai yang diketahui di soal ini. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikalikan dengan UT-nya. Suku tengahnya adalah 182. Kita tuliskan. Kemudian sama dengan 35 ditambah dengan A-nya 35 ditambah dengan N kurang 1 karena N-nya belum diketahui. Kemudian bedanya adalah 3. Kemudian kita hitung deh, 2 kali 182 itu adalah 364. Kemudian sama dengan 35 ditambah dengan 35 ditambah dengan 3N kurang 3. Karena di sini kita kali masuk 3 kali N dapatnya 3N, negatif 1 kali 3 dapatnya negatif 3. Kemudian kita operasikan deh, yang bisa kita jumlahkan 35 tambah 35, 70. 70 kurang 3, 67 ditambah dengan 3N. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh 364 kurang 67 sama dengan 3N. Kita hitung dulu, 364 kurang 67, di sini kita tuliskan 14 ya, di sini minjam jadi 15, sini tinggal 2. Kemudian 14 kurang 77, 15 kurang 69, di sini turun 2. Berarti di sini kita peroleh 297 sama dengan 3N. Sehingga kita bisa menentukan sekarang nilai N-nya. Berarti N sama dengan 297 dibagi dengan 3. Coba kita bagi dulu. 297 dibagi 3, di sini 9, 27 kurang 27, 9. Maka kita peroleh N-nya itu sama dengan 99. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, 99. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 40. Di sini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Jadi di sini kalian diberikan sebuah potongan ayat. Kemudian lanjutan soalnya, jika M adalah banyaknya hukum alif lam komariah yang terdapat dalam ayat di atas dan N adalah banyaknya hukum alif lam syamsiah yang terdapat dalam ayat itu, maka nilai dari dalam kurung 2023 per N yang berpangkat M kurang 2 dikalikan dengan 2023 per M kemudian berpangkat N kurang 1 adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mempelajari dulu apa sih hukum bacaan alif lam ini. Nah, jadi di sini ada dua hukum bacaan alif lam yang biasa kita pelajari. Jadi yang pertama adalah alif lam komariah dan yang kedua adalah alif lam syamsiah. Kita mulai dari alif lam komariah. Di sini kalau misalkan ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang ada di kurungnya ini, maka alif lamnya itu dibaca jelas. Contohnya di sini ada Rabbil alamin. Jadi di sini alnya itu dibaca jelas. Jadi contoh berikutnya fil ardi. Jadi di sini alif lamnya itu tetap dibaca jelas karena di depannya ada huruf hamzah yang merupakan salah satu huruf alif lam komariah. Nah, selanjutnya untuk alif lam syamsiah, ini kalau misalkan ada alif lam bertemu dengan huruf yang ada di sini, to, sa, so, ro dan seterusnya, maka hukum bacaannya alif lamnya itu dileburkan dengan huruf yang ada di depannya. Contoh misalkan di sini ada Yaumiddin. Jadi alif lamnya itu tidak terbaca, malah dileburkan ke dalam huruf dal seperti itu. Contoh berikutnya ilahin nas. Jadi alif lamnya di sini tidak dibaca tetapi dileburkan ke dalam huruf nun seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi contoh dari bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Nah, kemudian kita lihat dalam potongan ayat yang diberikan di soal nomor 40 ini yang mana saja sih yang termasuk sebagai alif lam komariah dan juga alif lam syamsiah. Nah, untuk mempermudah pengerjaan kita, di sini sudah saya warnai. Jadi kalau misalkan warnanya berwarna orange seperti ini tulisan alif lam komariah, di situ berarti hukum bacaan alif lam komariah berada. Jadi di sini ada hukum bacaan alif lam komariah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan ain. Jadi ain itu adalah salah satu huruf alif lam komariah. Sehingga
banyaknya hukum alif lam komariah pada potongan ayat ini ternyata cuma satu, maka nilai M-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk hukum bacaan alif lam syamsiah itu saya beri warna dengan warna biru seperti tulisannya ini. Kemudian ketika kita lihat di sini ada dua hukum bacaan alif lam syamsiah. Yang pertama di sini ketika alif lam bertemu dengan dzal. Yang kedua juga sama, alif lam bertemu dengan dzal. Jadi di sini dzal adalah salah satu huruf alif lam syamsiah. Maka di sini nilai N itu adalah 2 karena banyaknya hukum bacaan alif lam syamsiah pada potongan ayat ini adalah sebanyak 2. Sehingga di sini sudah bisa kita kerjakan soalnya. Kita substitusi nilai M dan N ke dalam soalnya ini, kita peroleh 2023 per 2 berpangkat dengan M-nya itu 1, berarti 1 kurang 2 dikalikan dengan dalam kurung 2023 per 1, kemudian berpangkat 2 kurang 1. Selanjutnya kita selesaikan. 2023 per 2 berpangkat negatif 1 dikalikan dengan 2023 per 1 berpangkat 1. Berarti yang ini karena dia berpangkat negatif 1, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pecahannya dibalik. Jadi kita peroleh 2 per 2023 dikalikan dengan 2023 per 1. Maka di sini 2023 saling menghabisi. Ternyata hasilnya itu sama dengan 2. Nah, ternyata di opsi A, B, C, ataupun D itu tidak ada jawabannya 2. Maka kita buat sendiri saja jawabannya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang E, yaitu 2 nilainya. Nah, seperti itu. Semoga kalian paham hukum bacaan alif lam syamsiah dan juga alif lam komariah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian masih butuh latihan soal, di sini ada sebuah soal yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian sudah dapat, silahkan taruh jawabannya di kolom komentar. Jawaban tercepat dan paling benar, maka akan kami pin atau kami sematkan di kolom komentar. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.